Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, wala yakunu illa ma yurid. Dia berkata, wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Ini tentunya dinyatakan oleh At-Tahawi dalam rangka membantah Mu'tazilah atau Qadariyah yang mengatakan bahwasanya tidak semua yang terjadi atas kehendak Allah. Mereka mengatakan tidak semua yang terjadi atas kehendak Allah karena mereka menggunakan logika di dunia ini ada hal-hal yang buruk dan tidak mungkin Allah menghendaki suatu yang buruk. Mereka mengatakan demikian. Kalau begitu ada kejadian tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya inilah kenapa di antara sebab Qadariyah diberi gelar dengan Majus hadhil ummah. Datang dalam riwayat, dalam hadis namun sanadnya bermasalah. Namun datang dalam perkataan sahabat, mereka mengatakan al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Ya. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit maka jangan dijenguk, dan kalau mereka meninggal jangan dilayati, kata para sahabat. Kenapa mereka dikatakan majusi hadil ummah, majusinya umat ini? Karena majusi meyakini dua Tuhan. Tuhan api dan Tuhan kegelapan. Api yang menciptakan kebaikan-kebaikan, adapun kegelapan menciptakan apa? Keburukan-keburukan. Sehingga mereka meyakini ada dua Tuhan. Sama halnya ketika seorang mengatakan di dunia ini tidak semua kehendak Allah. Berarti ada terjadi di luar kehendak Allah. Berarti seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Konsekuensinya demikian. Yang benar semua yang terjadi di alam semesta ini, baik dan buruk semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara iman kepada takdir, al-imanu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi berkata, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman itu ada 6 kata Nabi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, iman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Semua yang terjadi baik dan buruk semua kehendak Allah. Iblis yang ciptakan siapa? Allah. Yang berkehendak iblis ditunda kematiannya juga siapa? Allah. Dia minta, Allah kabulkan. Mungkin ada yang berkata, kenapa enggak matikan saja sejak awal supaya selesai cerita? Allah punya hikmah yang Allah ketahui. Oleh karenanya, karena itu ulama ahlu sunnah membagi iradah Allah menjadi dua. Ini kaitan dengan masalah takdir. Nanti akan diulangi lagi oleh Abu Ja'far At-Tahawi, tapi kita kasih isyarat tentang perkataan beliau ini, wala yakunu illa ma yurid, tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendaknya, bahwasanya al-iradah, kehendak itu ada dua. Ada dua. Yang pertama disebut dengan al-iradah syar'iyyah, yang kedua disebut al-iradah al-kauniyah. Al-iradah syariah maksudnya segala kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini di antara ciri-cirinya tidak selalu terjadi. Iradah kauniyah yaitu segala kehendak yang pasti terjadi, mencakup yang baik maupun yang buruk. Taib. Ini ciri-cirinya tadi pasti terjadi.
Saya kasih gambaran sederhana. Taib. Saya tanya sama antum, Fir'aun beriman, Allah suka enggak kalau Fir'aun beriman? Allah suka enggak Fir'aun beriman? Suka. Buktinya Allah ingin Fir'aun beriman, Allah kirim Musa untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Bahkan bukan cuma Musa, ditemani oleh Nabi Harun. Bahkan Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk berkata-kata lembut. Ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berucaplah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Siapa tahu dia mengambil pelajaran dan siapa tahu dia takut. Artinya siapa tahu dia beriman. Ternyata dia beriman atau tidak? Tidak. Berarti ini contohnya, contoh Allah ingin Fir'aun beriman, namun kenyataannya tidak beriman. Kenapa ternyata tidak beriman? Karena ada hikmah di balik itu yang lebih Allah sukai daripada kehendak ini. Sehingga dia tidak beriman. Di balik tidak berimannya Fir'aun ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Sehingga sebelum saya lanjutkan, kita bisa membagi juga al-iradah, kehendak, menjadi dua juga. Kehendak Allah menjadi al-murad li dzatihi, yang dikehendaki secara zatnya, dan al-murad li ghairihi, yang dikehendaki karena yang lainnya. Dikehendaki terjadi karena ada tujuan lain di baliknya. Di baliknya, bukan karena zatnya. Contoh ini, contoh kehendak yang Allah kehendaki secara zatnya, misalnya Nabi Muhammad menjadi Rasul misalnya. Allah ingin Rasulullah Muhammad menjadi Rasul atau tidak? Makanya Allah kirim malaikat Jibril untuk belah dadanya, Allah bersihkan dadanya, ya. Allah siapkan banyak persiapan sampai akhirnya Rasulullah menjadi seorang Rasul. Ada kehendak yang dikehendaki bukan karena zatnya tapi karena yang lainnya. Contoh nyata seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam surat Ar-Rum kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ayn nas." Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Perhatikan sini, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu Allah ciptakan kerusakan di daratan dan lautan. Musibah, bencana dan yang lainnya. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, akibat ulah perbuatan apa? Manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, tujuannya adalah agar Allah merasakan kepada manusia, membuat mereka merasakan dampak akibat sebagian ulah perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar, supaya sadar. Baik. Kerusakan, siapa yang menghendaki tercipta kerusakan? Allah. Allah bikin kerusakan. Padahal Allah tidak suka kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Perhatikan. Kerusakan tidak disukai oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah. Ya. Dan Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad.
Innallaha la yuhibbul fasad. Allah la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Allah tidak suka dengan kerusakan. Ternyata Allah menciptakan apa? Kerusakan. Berarti kerusakan di daratan, di lautan, bencana alam dan banyak kejadian-kejadian itu terjadi atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kehendak itu bukan karena zatnya. Ternyata di balik kehendak terjadinya kerusakan tersebut Allah ingin sesuatu yang lain. Tujuan yang lain jadi apa? Supaya sadar. Supaya sadar. Jadi Allah ciptakan kerusakan tersebut agar manusia sadar. Sama seperti gampangannya seorang tabib yang harus mengamputasi kaki seorang pasien supaya orang ini sembuh. Terputusnya kaki seorang menjadikan dia cacat dan itu tidak disenangi. Tapi dia harus lakukan. Dia tidak suka orang ini cacat, tapi dia harus lakukan karena di balik ini ada tujuan yang lebih besar, yaitu agar dia apa? Hidup, tetap hidup. Paham? Ini melakukan sesuatu karena tujuan yang lain. Oleh karenanya, sederhananya, ya, kita menjewer anak kita. Siapa yang suka anak kita dijewer? Kita enggak suka. Buktinya apa? Kalau ada orang lain yang jewer, kita berkelahi. Ada yang jewer anak kita, ente siapa jewer anak saya? Kita pasti marah. Tapi terkadang kita harus jewer anak kita meskipun kita enggak suka, tapi ada tujuan di balik ini. Yaitu agar dia sadar, agar dia jadi lebih baik. Paham? Nah, perbuatan menjewer itu kita kehendaki, paham? Tapi kita tidak sukai, paham? Di balik itu ada yang lebih kita cintai. Logikanya kena. Menjewer anak, kita suka atau tidak? Tidak suka. Kita kadang marah, Abi nggak suka kok gini, tapi Abi juga nggak mau mukul kamu, Abi juga nggak mau larang kamu, tapi kita tetap mukul. Paham? Karena memberi pelajaran. Saya ulangi, logikanya menjewer anak. Kita berkehendak menjewer anak atau tidak? Berkehendak, makanya kita jewer. Tetapi kita suka atau tidak? Enggak suka. Dan kita berkehendak menjewer anak bukan karena zatnya, tapi ada tujuan lain, kehendak yang lain supaya dia sadar. Paham? Sederhananya. Allah menciptakan kerusakan. Allah tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Tapi Allah berkehendak menciptakan kerusakan. Bukan karena kerusakan, tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih Allah cintai agar orang-orang tersebut sadar. Faham? Maka logikakanlah ini semua, analogikakanlah. Kata para ulama, iblis buruk. Kenapa Allah berkehendak dia untuk hidup tahan lama sampai menjelang hari kiamat? Kenapa dia enggak mati sekarang? Kalau mati sekarang selesai urusan. Allah berkehendak dia hidup lama karena di balik adanya iblis banyak sekali maslahat. Apa contoh di balik adanya maslahat iblis? Banyak. Dengan adanya iblis, adanya jihad fisabilillah. Kalau enggak ada iblis, enggak ada jihad fisabilillah. Padahal Allah suka dengan jihad. Dengan adanya iblis, ada neraka dan surga. Sehingga Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada neraka. Faham? Dengan adanya iblis, maka Allah bisa menunjukkan sifatnya Ghafur, maha mengampuni. Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang berdosa, terus siapa yang diampuni? Paham? Dengan adanya iblis, maka Allah bisa menunjukkan sifatnya At-Tawwab, namanya At-Tawwab, maha menerima taubat. Dan Allah sangat cinta dengan orang yang bertobat karena ketika orang bertobat, dia benar-benar terenyuh, dia merasa hina di hadapan Allah. Kalau enggak ada iblis, enggak ada taubat. Dan para ulama menyebutkan banyak sekali hikmah-hikmah di balik diciptakannya apa? Iblis. Saya tanya lagi sama antum. Allah suka enggak iblis mengganggu orang? Allah suka enggak? Enggak suka. Tapi Allah berkehendak iblis menggoda enggak? Berkehendak. Kenapa Allah berkehendak sesuatu yang dia tidak sukai? Karena ada sesuatu yang lebih disukai di balik itu. Sederhananya gitu. Ya? Paham ya? Ulangi. Kita kembali dua contoh. Jewer sama iblis. Allah atau kita orang tua suka enggak menjewer anak, menyakiti anak? Enggak suka. Tapi kita berkehendak menjewer anak. Berkehendak atau tidak? Kita berkehendak. Karena kita lakukan. Tujuannya karena ada sesuatu yang lebih kita cintai di balik itu. Yaitu agar anak menjadi sadar, menjadi baik. Iblis menggoda manusia. Disukai oleh Allah atau tidak? Tidak. Tapi Allah berkehendak iblis menggoda manusia. Dan terjadi.
Kenapa? Karena di balik itu ada tujuan yang lebih Allah cintai, yaitu agar tadi kita sebutkan ada mujahidin, ada ini dan macam-macam yang kita sebutkan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan al-murad li ghairihi, sesuatu yang dikehendaki tapi bukan zatnya, tapi ada di balik itu yang dia kehendaki. Paham? Kita kembali. Al-iradah syar'iyyah, segala kebaikan yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak selalu terjadi. Faham? Contoh seperti tadi, Fir'aun beriman, Allah suka, makanya Allah kirim apa? Allah kirim Nabi Musa dan Nabi apa? Harun. Tapi ternyata Fir'aun tidak beriman. Tentu ada hikmah di balik itu, mungkin kita tidak tahu. Dan iradah kauniyah ini juga disebut dengan al-mahabbah. Disebut juga dengan al-mahabbah, yaitu yang dicintai, kecintaan Allah. Iradah kauniyah disebut juga dengan al-masyiah, kehendak. Itu kehendak yang pasti terjadi. Dari sini kita tahu iradah kauniyah pasti terjadi, sifatnya pasti terjadi. Sifat pertama, sifat kedua terkait dengan yang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Adapun kalau iradah syar'iyyah hanya terkait yang dicintai oleh Allah. Oleh karenanya kalau kita sudah memahami ini, kita tahu perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Paham? Mau keburukan, mau kebaikan, mau iblis, mau setan, mau siapapun, mau bajingan, mau Israel, mau siapapun, semua atas kehendak siapa? Allah. Kalau itu baik, jelas dicintai oleh Allah. Kalau itu buruk yang tidak kita sukai, yakinlah di balik itu ada hikmah. Bisa jadi kita paham, bisa jadi kita tidak paham. Dan semua hikmah atau tujuan di balik itu tidak semua kita pahami. Ini jadi masalah. Banyak kejadian-kejadian yang menurut kita tidak baik, tapi di balik itu ada hikmah. Nah, hikmah-hikmah itu terkadang kita pahami, terkadang tidak kita pahami. Contoh hikmah yang kita pahami, terkadang kita kena musibah. Dan berapa kali kita terkena musibah? Kita sedih mengalami hal tersebut. Setelah itu Allah ungkapkan, ternyata di balik musibah ini banyak maslahat. Kita baru sadar belakangan, ya Allah benar. Seandainya dulu saya tidak terkena musibah, mungkin saya sudah begini dan begini dan begini. Banyak orang sadar. Seandainya saya dulu tidak dibangkrutkan, mungkin saya sudah kacau ustaz, mungkin saya sudah tukang maksiat, mungkin saya sudah ini. Seandainya dulu saya tidak celaka, mungkin saya sudah di puncak kemaksiatan, mungkin mati su'ul khatimah. Allah kasih saya teguran. Seperti itu. Alhamdulillah kemarin saya ngelamar ditolak. Ternyata perempuan itu ternyata begini-begini. Coba dulu kalau saya lamarannya diterima. Maksudnya terkadang hikmah tersebut dibuka dan terkadang kita paham. Terkadang kita enggak paham sehingga kita gerundel terus padahal itu kebaikan bagi kita. Kata Ibnul Qayyim, Allah membawa kenikmatan dalam bentuk penderitaan. Kita enggak sadar. Di balik penderitaan tersebut ternyata banyak apa? Kenikmatan. Terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Paham? Demikian juga kejadian-kejadian, kenapa begini, kita bilang Allah lebih tahu tentang hikmahnya. Karena tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang iradah kauniyah yang pasti terjadi, itu ada yang Allah sukai dan ada yang Allah tidak sukai. Contohnya iblis menggoda manusia, Allah suka atau tidak? Tidak suka, tapi Allah berkehendak untuk terjadi. Karena di balik itu ada maslahat. Karenanya malaikat pun tidak Allah kasih tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu berfirman dalam surat Al-Baqarah, ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, yaitu manusia. Aku akan membuat manusia tinggal di atas muka bumi, Adam dan keturunannya. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah. Gampangannya, apa hikmahnya? Apa tujuanmu menjadikan manusia tinggal di atas muka bumi yang manusia tersebut akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sekarang malaikat tanya hikmah. Kenapa? Allah tidak jawab. Allah yang mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Selesai. Paham? Allah tidak jelaskan. Mungkin malaikat tidak bisa paham. Ini hal yang sangat tinggi. Karena tidak semua nalar manusia tidak bisa, belum tentu tidak ngerti tentang di balik ya apa yang Allah kehendaki. Jangankan kita, antara kita makhluk dengan Allah, terkadang antara manusia dan manusia pun tidak bisa paham. Ya, tidak bisa paham. Anak-anak misalnya, kenapa Abi larang saya main ini game? Abi tahu yang kau tidak tahu. Jelasin dong, Bi. Sama, misalnya ada seorang, mohon maaf, misalnya ada seorang lelaki nikah lagi, misalnya poligami. Terus istrinya, kenapa Abi nikah lagi? Mau jelaskan bingung, pasti salah paham terus. Kamu tidak tahu apa yang Abi tahu. Jangan ikut-ikut ya. Ada hal yang tidak bisa kita jelaskan. Allah sebutin dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yakub, ya. Dia mengatakan wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Ketika anak-anaknya protes, ya, mereka berkata, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mereka bilang, wahai ayahanda, kenapa kau nangis-nangis terus sampai buta matamu, sampai kau hampir binasa? Anak-anaknya protes sama Nabi Yakub. Nabi Yakub mengatakan, aku tahu yang kalian tidak tahu. Dia enggak bisa jelasin. Paham? Ini manusia dengan manusia, anak dengan bapak, istri sama suami. Suaminya enggak bisa jelasin. Bukan pengalaman pribadi, enggak ya. Ini cuma contoh aja, permisalan. Bapak enggak bisa jelasin sama anaknya. Yakub alaihissalam tidak bisa jelas sama anaknya, enggak bisa. Karena anaknya tidak bisa paham. Allah tidak jelaskan kepada malaikat, kenapa ya Allah? Allah tidak jelaskan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya sering bilang, enggak usah saya tanya sama antum, gimana HP kok bisa video call? Antum, misalnya saya pakar ini, antum enggak bakalan paham. Saya tanya sama antum, gimana HP bisa video call? Antum enggak bisa jelaskan. Karena ini ada gini, ada sinyal lewat udara, jadi gambar, jadi berubah visual menjadi apa, kemudian terbang di udara, bingung. Mampir ke server, bingung kita. Kalau orang yang tidak ngerti, saya tahu Ustaz, kenapa bisa video call? Karena kuota masih ada. Kalau kuota udah habis nggak bisa. Oh benar, sesuai dengan pemahaman dia. Paham? Jadi banyak hal yang Allah bikin kita nggak bisa paham. Dan Allah tidak mesti jawab. Ketika orang-orang musyrikin protes sama Allah, ya. Ahaulai manallahu alaihim min bainina, kata mereka, apakah Muhammad dan teman-temannya Allah berikan anugerah kita tidak dikasih? Allah menjawab, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang pandai bersyukur. Allah lebih tahu. Dan Allah tidak jelaskan kenapa-kenapanya. Pokoknya Allah lebih tahu. Allah juga sering berkata, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa berhak dapat hidayah, Allah lebih tahu. Mungkin bertanya, Ustaz, kenapa ini dapat hidayah, kenapa ini enggak? Kenapa Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, Ustaz? Bukankah dia baik? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat apa? Hidayah. Itu urusan Tuhan. Mau dijelaskan nanti enggak bakalan paham. Ente saja video call enggak bisa jelasin kenapa bisa video call. Terus menjelasin yang dalam-dalam. Oleh karenanya kita yakini saja semua yang terjadi di alam semesta ini kehendak siapa? Allah. Kalau yang baik jelas kita ngerti.
Kalau yang buruk, musibah menimpa kita, musibah menimpa orang lain. Kenapa orang kafir berkuasa? Kenapa kaum muslimin ada yang di ini? Kenapa ada yang disiksa? Kenapa ada yang dibunuh? Kenapa? Kita bilang Allah tahu hikmahnya. Faham sampai sini? Faham? Faham. Makanya Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Allah sudah bilang, wahai Muhammad, kebanyakan manusia meskipun kau semangat kasih hidayah, mereka tidak beriman. Memang Allah berkehendak mereka tidak beriman. Tapi Allah suruh Nabi berdakwah. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan manusia seluruhnya beriman. Tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Paham? Tayyib. Dari sini kita tahu iradah ada dua. Iradah syar'iyah dan iradah apa? Kauniyah. Syar'iyah yang terkait dengan Allah, yang Allah cintai, terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Iradah kauniyah terkait, semua yang terjadi namanya iradah kauniyah. Iradah syar'iyah kalau terjadi jadi kauniyah, paham? Iradah syar'iyah kalau sudah terjadi namanya iradah apa? Kauniyah. Semua yang terjadi namanya iradah kauniyah, dan iradah kauniyah, kehendak kauniyah terkait dengan yang Allah cintai dan terkait dengan yang Allah tidak cintai. Kalau yang terkait Allah cintai kita paham. Terkait dengan Allah yang tidak cintai kita bilang di balik itu ada yang Allah cintai. Sampai sini paham? Paham ya? Namun tidak boleh berdalil dengan iradah kauniyah untuk melegalkan maksiat, enggak boleh. Enggak boleh. Seorang terdapat melakukan perzinahan. Kamu berzina. Iradah kauniyah. Sudah takdir, Allah berkehendak. Seperti ada seorang pencuri ketika ditangkap. Kamu mencuri? Iya, atas kehendak Allah saya mencuri. Iya, saya potong tanganmu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena orang-orang liberal, ini pentingnya kita belajar ini. Saya tulis dalam disertasi saya. Orang-orang liberal, dai-dai pluralis di zaman di negeri kita ini mengatakan memang pluralitas itu dikehendaki oleh Allah. Agama bervariasi itu Allah kehendak, makanya semua masuk surga. Paham? Gimana bantahnya? Kita bilang memang benar. Tidak semua manusia beriman itu kehendak apa? Allah. Tapi bukan berarti semuanya masuk apa? Surga. Paham? Karena tidak semua yang Allah kehendaki pasti baik. Paham atau tidak? Terjadinya kerusakan Allah suka atau tidak? Enggak suka, tapi Allah kehendaki. Tidak semua yang Allah kehendaki itu baik. Iblis hidup baik atau buruk? Buruk, tapi Allah kehendaki? Iya, kehendaki. Menunjukkan tidak semua yang terjadi kehendak Allah. Memang benar Allah kabarkan manusia akan berbeda-beda agamanya dan Allah menghendaki itu. Tapi bukan berarti itu baik, karena Allah juga mengabarkan mereka masuk neraka, paham? Jangan kemudian orang-orang pluralis mengatakan dalam Al-Quran banyak walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Ya. Kalau Allah berkehendak tentu Allah menjadikan manusia satu agama, ternyata berbeda-beda. Berarti Allah ingin, kita bilang iya. Allah mau mentakdirkan memang agama macam-macam, tapi bukan berarti Allah mentakdirkan mereka masuk apa? Surga. Orang mencuri pun atas takdir Allah, tapi dipotong tangan juga karena takdir Allah. Orang menyembah berhala takdir Allah, tapi masuk neraka juga takdir apa? Allah. Bagaimana kita bisa bantah mereka ketika kita memahami iradah ada dua, iradah syar'iyah, iradah apa? Kauniyah. Paham sampai di sini? Baik. Kapan azan? Tidak bisa dilanjutkan, sampai sini saja. Ya. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Bulan depan yang mau hadir angkat tangan. Masih kuat mau hadir? Masih. Sebelum hadir makan dulu ya. Olahraga dulu biar darah lancar. Kalau darah lancar insyaallah paham dengan apa? Dengan baik. Kalau tidak paham-paham banyak istighfar. Karena dosa itu penghalang apa? Pemahaman. Allah berfirman wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan ajarkan agama kepada ilmu kepada kalian. Di antara kebiasaan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
kalau beliau menghadapi masalah yang beliau tidak paham, beliau beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau antum tadi tidak paham tentang masalah jewer, ente banyak istighfar. Semoga Allah buka apa? Pemahaman. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.